Ada dua macam perencanaan yang harus dibuat sebelum kita memulai sebuah usaha. Perencanaan bisnis atau business plan dan perencanaan keuangan atau financial plan. Hari ini kita akan bahas mengenai perencanaan keuangan. Contoh perencanaan keuangan adalah membuat prediksi penjualan dan prediksi cash flow. Ada dua alasan mengapa informasi keuangan seperti ini sangatlah penting. Pertama, perencanaan keuangan adalah informasi keuangan yang pasti dilihat dan diperiksa oleh pihak investor atau bank kalau kamu suatu hari ingin mendapat suntikan dana tambahan. Mereka ingin tahu apakah bisnis kamu ini layak mendapat suntikan dana, dan kalau layak, berapa banyak suntikan dana yang aman untuk diinvestasikan dalam bisnis kamu tersebut. Mereka juga ingin tahu apakah aliran cash flow bisnis kamu ini cukup untuk membayar cicilan utang beserta bunganya. Kedua, perencanaan keuangan penting karena sekalipun kita tidak membutuhkan dana tambahan dari luar, kita tetap perlu memonitor perkembangan bisnis kita. Dan cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan melihat perencanaan keuangan tersebut dari waktu ke waktu. Banyak orang yang bingung mengenai perbedaan antara akuntansi dan perencanaan keuangan. Walaupun kedua hal ini hampir sama, tapi ada perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Akuntansi lebih berfokus kepada informasi keuangan perusahaan di masa lalu, sedangkan perencanaan keuangan berfokus di masa depan. Ingat, contoh perencanaan keuangan adalah prediksi penjualan yang time frame-nya adalah masa depan. Ada beberapa hal yang harus dibuat dalam perencanaan keuangan. Pertama adalah prediksi penjualan yang bisa dibuat dalam program Microsoft Excel. Coba memprediksi jumlah penjualan selama setahun ke depan. Dan untuk mengetahui informasi ini, kamu tentu saja harus mengenal baik target market yang kamu mau. Misalnya kita ingin menjual gadget untuk anak muda. Untuk membuat prediksi penjualan, kamu perlu mewawancara anak muda yang bakal jadi konsumen barang yang dijual. Tanya berapa harga yang mereka rela bayar untuk beli barang kamu dan juga prediksi kuantiti barang yang akan mereka beli. Dari sana kita punya gambaran kasar mengenai prediksi penjualan. Setiap bulan update prediksi penjualan tadi berdasarkan data yang ada di lapangan. Untuk membuat prediksi ini lebih akurat, kamu harus mengerti kondisi market sekarang dan berapa banyak saingan yang ada beserta kekuatan dan kelemahan mereka masing-masing. Semakin lengkap informasi yang kamu bisa kumpulkan, semakin akurat prediksi penjualan yang bisa kita dapat. Kedua, ciptakan anggaran pengeluaran. Coba kumpulkan semua informasi lengkap mengenai biaya yang akan kamu keluarkan untuk menjual barang atau jasa kamu. Bedakan antara fixed cost atau biaya tetap dan variable cost atau biaya variabel. Sekali lagi, semua informasi ini bersifat forward looking, yang artinya semua pengeluaran ini belum terjadi dan hanya prediksi saja. Ketiga, buat catatan cash flow atau cash flow statement. Catatan ini menunjukkan dengan jelas arus keluar masuk uang dalam bisnis kita. Ingat bahwa kegagalan mengelola cash flow bisa menghancurkan sebuah bisnis, sekalipun bisnis itu adalah bisnis yang berpotensi. Banyak orang bilang bahwa cash is king. Saya sangat setuju dengan perkataan tersebut karena sudah mengalami sendiri dalam bisnis saya. Prediksi apakah kamu bisa menagih semua piutang dari perusahaan lain tepat waktu? Karena kalau kamu salah perhitungan, mungkin kamu tidak punya uang kontan untuk membayar utang kamu kepada supplier. Karena kamu sendiri pun belum dibayar oleh beberapa konsumen. Keempat, membuat catatan laba rugi pro forma. Hal ini sebenarnya sederhana saja. Kurangi biaya pembuatan barang dari pemasukan dan kamu dapat laba kotor. Terus kurangi lagi biaya lain termasuk fixed cost dan variable cost tadi. Kurangi bunga utang dan kurangi pajak dan sisanya itu adalah laba bersih. Kelima, buatlah neraca aset dan utang. Tuliskan semua aset dan utang yang kita miliki dari waktu ke waktu. Kamu bisa buat neraca ini minimal setahun 2 kali. Lihat mana yang lebih besar, aset atau utang. Kalau aset lebih besar, jangan senang duluan karena ada jenis aset yang tidak mudah dicairkan. Terakhir, buatlah analisa balik modal atau break even analysis. Ini bisa dibuat di Excel dan kamu harus menghitung
berapa jumlah barang yang harus dijual, sehingga total keuntungan sama dengan total biaya. Kalau kamu baru mulai bikin usaha, sekali lagi kamu harus belajar memprediksi semua hal di atas. Tidak apa-apa melakukan kesalahan, karena kamu akan belajar banyak dari pengalaman membuat perencanaan keuangan ini. Banyak orang yang melakukan kesalahan karena mereka hanya fokus untuk membuat perencanaan saja. Tapi setelah perencanaan ini jadi, mereka tidak melakukan follow up dengan perencanaan yang sudah dibuat. Ingat bahwa perencanaan ini bagaikan sebuah peta atau GPS bisnis kita. Peta atau GPS tidak ada gunanya kalau kita cuma pajang dan lihat saja. Mereka baru berguna kalau kita melakukan apa yang disarankan. Saya pribadi selalu menyarankan bahwa entrepreneur muda untuk merevisi semua perencanaan keuangan ini sebulan sekali. Walaupun pada awalnya cukup ribet, tapi ini akan jadi hal yang mudah kalau kita lakukan secara rutin. Dan semua perencanaan keuangan ini akan membuat bisnis kita punya fokus yang tajam. Fokus yang terarah seperti sinar laser yang bisa memotong besi baja yang tebal. Hal yang sama juga berlaku dalam dunia bisnis. Fokus bisnis yang jelas dan terarah bisa membawa kesuksesan, dan fokus bisnis ini bisa terwujud kalau kita punya panduan perencanaan keuangan. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, segera buat perencanaan keuangan hari ini juga.